Rian. Bapak Rian ini adalah Direktur Operasional dari PT Lawang Berkah Kreasi ya Pak ya. Sehat Pak Rian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Pak Rian, PT Lawang Berkah Kreasi ini bergerak di bidang IT. Iya, IT, konsultan IT ya. Sejak kapan Pak? Sejarah berdiri ini sejak Juli 2019. Juli? Iya, Juli 2019. Oke. Jadi dulu tuh sebenarnya kita tergabung dalam sebuah perusahaan dari 2015 bareng-bareng hingga 2019 itu perusahaan yang tempat kita naungi itu goyah gitu ya, sampai pilot ya. Nah kemudian dari situ beberapa rekan saya dengan rekan saya Pak Direktur Utama itu di situ jadi semacam freelance. Nah kita tuh banyak diminta sama, meskipun sudah tidak bekerja di perusahaan tapi banyak diminta oleh klien-klien untuk membuat sebuah aplikasi. Nah kadang kita juga sistemnya kayak bolongan gitu, kita tuh mulai bingung ini ada orderan tapi untuk istilahnya apa ya, laporan keuangan dan yang lainnya gitu. Jadi sepertinya perlu sebuah legal untuk menaungan perusahaan gitu. Nah dan akhirnya di situ kita coba inisiasi untuk membuat sebuah perusahaan. Nah gitu sih awal-awalnya gitu ya. Memulainya itu penuh dengan perjuangan atau biasa aja? Nah perjuangannya bisa dibilang lumayan berat karena kita yang pertama modalnya modal nekat juga, karena kita ya modal nekat, kita punya kemampuan tapi nggak punya modal besar. Jujur dari awal itu istilahnya nggak punya modal gitu. Itu di tahun 2019. Terus akhirnya gimana? Nah jadi setelah itu kita pikir ngobrol lah sama yang kira-kira udah percaya sama kita mau mendirikan perusahaan tapi kita istilahnya nggak punya modal. Gimana kalau misalkan kita nyari pinjaman dulu aja gitu. Itu Bapak sama siapa itu? Sama Pak Usep, karena berdua kan kayak cari info-info kayak berdua bisa lah gitu untuk mendirikan perusahaan. Akhirnya alhamdulillah ada seorang yang baik hati yang nggak mau disebutkan namanya dan tidak sombong. Ya baik hati tidak sombong. Jadi dia udah percaya sama kita. Oke, aku modalin katanya. Mau kasih berapa? Kita bingung. Berapa ya kira-kira? Ya kalau pengen modal besar ya. Tapi karena kita juga istilahnya mampu kan nih balikin gitu. Jadi dulu tuh awal modal kita mendirikan perusahaan 10 juta. Pinjaman dulu gitu ya, maksudnya pinjaman sebelum modal awal besar untuk operasional itu baru istilahnya untuk mendirikan sebuah perusahaan juga gitu. Mendirikan sebuah perusahaan untuk modal. Nah disitulah cerita pertamanya kita berkenalan dengan The Square. Nah apa namanya? Setelah dapat pinjaman ya kan, pinjaman itu sistemnya gimana itu Bapak untuk pengembaliannya? Untuk pengembaliannya itu setelah karena kesepakatannya kan setelah nanti kita dapat proyek, kemudian juga kita menghasilkan, baru kita kembalikan. Itu juga kembalikannya dari istilahnya setelah modal itu alhamdulillah ada rezeki. Saya dan Prosep secara direktur utama bisa memasukkan modal perusahaan awal. Jadi emang pertama itu perlu untuk mendirikan perusahaan karena proyek kita belum cair gitu. Lebih ke kayak biaya untuk pendirian PT. Biaya pendirian PT untuk notaris gitu. Kalau kantornya di mana tuh Pak? Di rumah aja gitu? Nah kalau misalkan dulu awal-awal sebelum berkantor di sini Square ya, kita ada sebuah base camp untuk ngumpul. Itu lokasinya ada di Binong. Nah, jadi sejarah Gatot Subroto, sejarah terbentuknya PT Lawang Berkah Kreasi ada teman dekat saya Bara. Nah, namanya Bara, dia istilahnya berdedikasi untuk memberikan sebuah tempat untuk berkumpul gitu. Nah, jadi kenapa di Binong biar itu tengah-tengah, karena kita tuh karyawannya ada yang dari Ciroyong, Balenda, kemudian ada dari Dago, jadi tengah-tengahnya di Binong itu lah gitu. Udah gitu kan rumahnya bisa lebih bebas gitu ya, bebas jadi ada space ruang kosong untuk kita berkreasi gitu. Nah, jadi dulu perusahaan Pak Rian ini untuk memulai usaha tidak punya uang. Iya. Akhirnya cari pinjaman. Di situ memang dibutuhkan nekat Pak. Iya. Dibutuhkan keberanian
dan juga optimisme. Betul. Ya Pak ya, karena Iya. Bapak yakin akan ada proyek dan bisa ngembaliin uang. Mengembalikan uang gitu. Tapi memang harus hati-hati ya, jangan Iya. harus mentang-mentang ada yang mau minjemin, Oh, pinjemnya gede, nah itu nah, malah itu sakit semua itu. sakit semua. Makanya dulu berpikir awalnya gimana caranya biar cukup dulu untuk melegalkan sebuah perusahaan. Betul, Gitu. betul. Nah, jadi bijak gitu Pak. Iya. Nah kemudian proyek pertama apa itu Pak? Nah, proyek pertama itu yang maksudnya resmi setelah punya bendera ya. Soalnya kan sebelumnya ada pekerjaan tapi tidak menggunakan perusahaan, lebih pada tim pribadi gitu. Nah, untuk proyek pertama yang dilakukan oleh PT Lawang Berkah Kreasi itu adalah namanya Baper. Apa sih Baper? Nah, Baper itu booking antrian periksa. Jadi kita sama klien diberikan kepercayaan untuk menggarap sebuah proyek di mana kita memberikan sebuah solusi dari masalah yang istilahnya mengakar lah. Ketika misalkan kita datang ke rumah sakit, ketika kita harus datang paling pagi jam 3, jam 5 untuk dapat antrian, betul? Jam 5 datang antrian nomor berapa? 60, 70 gitu. Kadang kita capek sendiri kan dari antrinya. Dari yang tadinya sehat mungkin malah jadi sakit ya datang antri itu kan. Nah, dengan terobosan booking antrian ini, jadi kita bisa membooking antrian untuk 2-3 hari ke depan gitu. Jadi untuk booking antrian ketika kita sudah membooking, kemudian kita udah pilih dokter dan polinya, kita dapat nomor antrian. Dengan gitu kan kita estimasi jika nomor 20 berarti oh datangnya jam 8 aja gitu. Kemudian nomornya karena di situ terlihat nomor antriannya udah berapa yang dipantau, udah berapa yang diperiksa gitu, sampai kita bisa melihat tracking obat gitu. Jadi obat itu udah nomor berapa, apakah obat kita udah diresepkan atau misalkan sudah selesai, jadi tinggal ngambil seperti itu. Jadi Bapak spesialis di sistem IT untuk rumah sakit atau bisa yang lain? Nah, kalau sebenarnya aplikasi kita custom bisa semua, bisa semua itu. Jadi tergantung misalkan ada yang pesan aplikasi buat ini ada gitu. Karena sebelumnya kita bekerja sama dengan beberapa Pemda juga untuk mendigitalisasikan semua sistem gitu ya. Jadi ada sistem perencanaan, sistem pendapatan asli daerah, sistem retribusi ya gitu. Jadi emang custom gimana permintaannya juga gitu. Oh gitu ya, betul. Cuma memang sejauh ini yang sistem rumah sakit ini yang lagi laku istilahnya. Ya, karena setelah kita ini sistem rumah sakit itu banyak istilahnya apa ya, yang harus coba digitalisasi ya. Karena asalnya kita ranah pelayanan publik ya. Maksudnya pelayanan publik itu seperti booking antrian kan itu untuk masyarakatnya memanfaatkan sistem itu. Kesini kita mulai manajerialisasinya seperti e-office-nya juga cuti online. Nah, jadi karyawan bisa cuti dengan menggunakan HP ya. Nah, kemudian kita juga mendigitalisasikan dokumen. Kalau cuti bisa dari handphone, cuti mulu nanti Pak. Kan nggak semua cuti di approval juga kan. Biasanya kita pengajuan cuti kalau misalkan atasan kita lagi nggak masuk, karena nge-pending kan. Nah, tapi kalau di HP nggak ada alasan lah gitu ya. Pasti ada. Cuma kalau misalkan cuti mulu itu tetap ada aturannya. Oke. Sejauh ini sudah banyak ya Pak ya kliennya? Ya, kalau klien sih sebenarnya alhamdulillah ada banyak, tapi kita lebih memfokuskan ke satu rumah sakit dulu. Kita pengen ngembangin dari awal sampai akhir, karena ternyata banyak juga itemnya, mulai dari inventari obat, rawat inap, IGD seperti itu. Berarti ini ya sistem besar ya? Ya, sistem besar gitu. Jadi emang harus secara keseluruhan kan? Karena rumah sakit itu terdiri dari beberapa bagian juga kan, mulai dari pelayanan di depan sampai yang back end-nya kayak nurse station, kemudian inventari obat dan billing lainnya. Bisnis flow-nya. Nah, bisnis flow-nya itu. Nah, apa namanya? Kalau bekerja berbisnis IT sistem seperti ini. Nah, sekarang contoh nih Bapak lagi mengerjakan sebuah proyek di rumah sakit ya, sistem yang besar yang mungkin bisa dibilang
general lah ya, Iya. yang hampir semua bisnis flow-nya itu Bapak harus kerjain. Itu tahap yang paling susah itu di apa? Tahap yang paling susah itu di mana kita harus belajar. Maksudnya belajar itu belajar bisnis flow yang istilahnya kebiasaan mereka. Kemudian gimana kita bisa mengefisiensikan gitu. Jadi misalkan ada 6 step, kita buat menjadi efisiensi 3 step seperti itu. Padahal jadi kemudian kan rumah sakit istilahnya tenaga medis bukan background kita ya. Background kita di IT kan. Jadi kita harus belajar dulu gimana flow rumah sakitnya, gimana alur dari awal sampai akhir ya. Itu mungkin karena dari mempelajari itu Bapak akhirnya menciptakan sistem untuk solusi. Iya gitu. Yang mempercepat, untuk mempermudah. Betul. Kita harus tahu dulu alur dan juga masalah yang dihadapin gitu. Baru kita memberikan solusinya. Ya. Seperti itu. Itu lumayan ini Pak ya, lumayan makan waktu juga ya Pak ya. Ya lumayan makan waktu. Apalagi kalau untuk sebuah sistem besar yang memang hampir setiap sisi bisnis flow-nya Bapak harus pelajari. Iya betul. Dan jadi bisnis sistem flow ini nggak bisa berdiri sendiri karena saling berhubungan gitu. Jadi kita ngerjainnya udah ini nanti lanjut ke sini, nanti saling tarik-tarikan data gitu. Itu mirip kayak ini ya Pak ya, ERP system. Bisa juga. Bisa juga ya. Kalau ERP system itu kan kayak misalkan di pabrik roti. Itu yang menciptakan sistem takaran tepung, komposisi ininya komposisi ya dalam sebuah proses produksi rotinya. Semacam parameter lah itu ya, parameter baku. Bapak seperti itu juga ya Pak ya? Kalau ini jadi semacam boleh itu parameter jadi sebagai acuannya gitu. Acuan standarisasinya lah. Jadi misalkan kalau untuk mengerjakan sebuah sesuatu ini loh flow yang benar, kemudian komposisi atau misalnya parameternya harusnya dari range segini sampai segini gitu sih. Itu lumayan mahal Pak sistemnya. Karena mungkin juga pemasukannya rumah sakit besar juga ya. Lumayan mahal itu. Terus ini Pak, bicara rumah sakit ya. Yeah. Dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu kan memang banyak rumah sakit yang sudah penuh atau apa itu mungkin. Apakah kebutuhan rumah sakit itu muncul di saat sekarang ini atau memang udah planning dari dulu Pak gitu? Kalau misalkan masalah bisnis plan itu sebenarnya kurang tahu juga ya hasilnya. Apakah emang karena ada sistem manajerial membutuhkan pasien banyak atau apa gitu. Cuma kalau dari kita secara pelaku IT itu paling memberikan sebuah informasinya. Misalkan di rumah sakit ini ketersediaan kamar berapa, yang sudah terpakai berapa gitu. Kalaupun misalkan apakah itu sudah dari dulu atau dirancang sekarang, kalau menurut saya itu kondisional gitu. Kayak sekarang misalkan musim COVID. Nah, kemarin saya dalam 1 bulan harus menyediakan sebuah aplikasi untuk pelayanan COVID. Oh, gitu. Iya, karena emang penanganan COVID berbeda gitu. Jadi kayak kemarin sistem apa itu Pak? Sistemnya tetap rumah sakit, cuma khusus untuk pasien COVID. Jadi kita membuat aplikasi mulai dari screening awal. Jadi screening pertama pasien masuk ke rumah sakit itu di screening apakah dia masuk suspek COVID atau misalkan terkonfirmasi atau apa. Nah dari situ udah tahu gitu. Gitu. Itu juga untuk tujuannya untuk mempercepat juga. Betul, untuk mempercepat. Kemudian flow-nya gimana Pak tadi Pak? Kalau flow-nya screening awal. Screening awal kan, dari screening awal itu karena rumah sakit itu yang pertama masuk kan ke IGD dulu kan. Nah dari IGD itu dari awal kita udah menyediakan screening awal. Screening awal itu semacam kayak wawancara gitu. Misalkan pernah kemana, kemudian apakah ada batuk dan lain-lainnya. Nah nanti dengan pakai rumus pertanyaan-pertanyaan itu akan sebuah keluar misalkan apakah pasien ini terpapar atau misalkan konfirmasi COVID atau apa, sehingga nanti akan dipisahkan ke ruang apakah IGD biasa atau IBD khusus COVID itu. Gitu. Karena juga COVID ini berbasis nggak boleh misalnya berinteraksi ya, jaga jarak itu kan. Jadi ada sebuah ruangan khusus. Nah jadi aplikasi ini permintaan seperti penunjang, misalnya permintaan radiologi dan apa-apa, nah itu sekarang udah digitalisasi, jadi nggak usah bawa-bawa kertas gitu. Itu untuk
mengurangi kontak fisik ya. Betul. Karena perlunya digital dari situ sih. Jadi datanya digitalisasi gitu. Oh jadi dari screening awal Pak ya, jadi Iya. staf di rumah sakit itu dia langsung mencatat, Iya. ya langsung mencatat langsung ke sistem. Iya, di sistem. Setelah flow screening awal itu apa lagi stepnya? Biasanya ada asesmen dari dokter juga. Kemudian kan diperiksa seperti biasa, asesmen dokter, ada asesmen perawat. Nah setelah itu baru diputuskan apakah ini masuk ke ruangan mana gitu, dirawat inapnya. Nanti juga misalkan pasien COVID ada treatment tertentu apa saja yang harus diberikan gitu, tindakan-tindakan apa aja seperti itu. Jadi Bapak sempat ada orderan itu ya? Ya, karena memang mengharuskan gitu, karena mengharuskan untuk adanya yaitu pasien COVID itu. Jadi kita sediakan flow-nya dari mulai pertama masuk sampai dengan nanti ketika keluar langsung keluar billing apa-apa udah lengkap gitu. Oke, kemudian ini tadi selain rumah sakit apa lagi Pak? Pemda? Ada Pemda beberapa. Apa ini Pak? Desain pekerjaannya tadi? Desain pekerjaannya tergantung daripada dinas, misalkan badan keuangan, badan pendapatan, itu kan mengenai pendapatan daerah. Nah kita membuat aplikasi untuk sistem informasi pendapatan si daerah. Jadi orang bayar pajak, bayar PBB, itu, bayar pajak hotel, pajak hiburan, itu bisa menggunakan aplikasi juga. Jadi sekarang nggak ada alasan misalkan malas ngurus, kan bisa pakai HP semuanya sekarang. Pembayarannya pun udah kerjasama dengan merchant, kemudian juga pos, bank gitu. Bahkan kayak kartu PBB itu sekarang bayar PBB bisa di minimarket ya? Ya, sekarang jadi bayarnya di minimarket, tapi untuk perhitungannya terus di aplikasi ya gitu. Bapak membuat sistemnya ya? Ya, kita juga ada di dinas perdagangan misalkan, itu dinas perdagangan contoh aplikasinya aplikasi retribusi. Jadi kalau biasanya di pasar-pasar itu kan petugas retribusi ngambilin uang ya, langsung gitu. Kalau gitu kan kadang ada bukan ini ya namanya sistem atau ini mungkin dapat berapa, laporan berapa gitu. Tapi dengan sistem e-retribusi ini dia sistemnya cashless. Jadi si pedagang ini punya kartu, ya itu kayak e-tol. Di top up, nah tiap hari itu ketika retribusi tinggal tapping, jadi udah tidak ada transaksional uang secara langsung, tapi di situ cashless semua gitu. Dan laporannya pun hari itu juga udah langsung keterima sama dinasnya. Oke. Oh uangnya langsung nyampe ya Pak ya? Uangnya bisa masuk? Iya, karena itu kan dari bank kan. Nanti bank tiap ini ada record hari ini masuk berapa, nah itu masuk ke kas daerah. Karena kadang kalau yang dari bank itu Pak, kalau sebuah toko gitu ya, ada orang beli pakai mesin edisi. Iya. Biasanya dari bank ya 1 atau 2 hari kemudian? Iya, mungkin hari ini terekap, maksudnya nyampe hari ini tuh untuk rekapannya. Tapi uangnya tetap kan besoknya masuknya. Oh iya. Jadi ada jeda. Ada jeda tetap. Jadi sering juga Pak ya dapat pekerjaan dari Pemda gitu ya? Iya. Lumayan ya? Alhamdulillah. Lebih fokusnya ke instansi-instansi pemerintah gitu. Hampir semua sistem banyak accounting apapun. Iya, jadi karena kita custom kan, ya, jadi permintaannya kadang kita udah kenal misalkan sama Bapak A di dinas ini kan PNS itu pindah-pindah. Jadi ketika pindah di instansi lain minta juga untuk instansinya dibuatkan aplikasi gitu. Berarti sekarang perusahaannya sudah tahun ketiga ini Pak ya? Iya, jalan ketiga. Udah hampir 2 tahun berarti. Nggak terasa juga alhamdulillah. Dari yang awalnya sampai nyari pinjaman buat modal awal. Pengalaman juga pertama gimana cari buat perusahaan itu kayak gimana gitu kan. Cara membuat perusahaan, syarat-syaratnya seperti apa, googling juga, survei tempat, akhirnya berjodoh di Square ini dibantu alhamdulillah. Nah ketika Bapak yang awal tadi yang dapat pinjaman itu ada rasa nervous nggak, maksudnya bisa nggak dibalikin uangnya? Itu pasti sempat ada. Jadi istilahnya kita juga sebenarnya ditantang mau pinjam berapa, gitu kan? Kalau kita kan pengennya kalau lihat yang pinjamin masih ada Pak ya? Ada, masih ada. Kenalin ya Pak? Oke. Terus. Nah itu
malah ditantangin kan berapa, kita juga mikirnya tetap kita mikirnya ke depan seandainya jika misalkan emang nggak jalan, misalkan perusahaan ini nggak bisa membalikin, itu kan tentu tanggung jawab yang kita minjem, saya dan Pak Usep itu. Nah, kalau misalkan jarak 10 juta istilahnya masih bisa kita ganti dengan uang pribadi lah gitu. Misalkan kalau harus jual motor untuk tapi tetap harus optimis ya, karena memang kita di situ perhitungannya 1-2 bulan ke depan insya Allah akan dapat ada gitu untuk nutupinnya gitu, untuk modal awal perusahaan juga gitu. Jadi kita udah ngerjain sebuah pekerjaan cuma belum dibayar aja. Nah itu yang menjadi landasan awal kita membuat perusahaan, kan harus bikin dulu perusahaan lain atau apa kan gitu. Nah itulah jadi perjalanan dari PT Lawang Berkah ya Pak. Iya, Lawang Berkah. Dari yang pinjam uang dulu, kemudian akhirnya sekarang itu banyak proyek dari Pemda. Bahkan ada sebuah rumah sakit itu sekarang sedang ngasih proyek untuk membuat sistem yang besar. Yang besar, keseluruhan. Keseluruhan itu luar biasa loh. Jadi rumah sakit juga sebuah lembaga atau sebuah perusahaan tidak bakal sembarangan Pak ngasih pekerjaan yang dengan level yang besar ya. Pasti Bapak dianggap capable. Iya. Terus planning ke depannya apa nih Pak Rian? Kalau planning ke depannya sih kita untuk satu ini tetap memfokuskan diri dulu, karena istilahnya rumah sakit ini klien pertama yang mempercayai kita juga harus membalas kepercayaan mereka dengan istilahnya memprioritaskan mereka gitu. Jadi kita selesaikan dulu proyek rumah sakit ini, baru misalkan kita ekspansi atau dan yang lainnya seperti itu. Betul. Jadi sekarang full fokus ya Pak ya? Iya, full fokus karena kita istilahnya mendirikan perusahaan ini dengan berbagai macam pengalaman dan pelajaran buat kita gitu. Kenapa dulu perusahaan yang sebelumnya kita sampai kolab itu kalau kata orang Sunda itu ngarawu kusiku. Apa itu Pak? Ngarawu kusiku itu ngambil semua kerjaan sebanyak-banyaknya tapi tidak mempedulikan atau tidak memperhitungkan SDM yang ada. Betul. Nah jadi itu pengennya tuh diambil semua kerjaan tapi berantakan. Jadi kita mendingan satu fokus selesaikan gitu. Ya kalaupun tidak satu dua tapi kita confident. Iya, masih bisa confident. Iya, jadi emang prinsip kita itu menjaga profesionalisme dengan mendapatkan kepercayaan daripada klien itu. Memang perhitungan tuh penting ya dalam bisnis Pak. Sangat penting. Perhitungan itu bukan hanya soal menghitung uang mulu enggak. Iya. Contoh yang tadi itu memperhitungkan kemampuan. Ya. Kita harus istilahnya mengukur baju sendiri lah ini ya. Karena perusahaan klien pun kan pasti juga misalkan kayak IT gitu Pak. Itu pasti ada timeline Pak. Iya betul. Ini series kerjaan bisa ngerjain sampai berapa lama seperti itu. Ya. Bapak kira-kira ada pesan nggak Pak buat anak-anak muda atau para lulusan pemula yang mau bikin bisnis cuma kadang masih ragu atau masalah klasiknya itu Pak soal modal. Siap. Kalau misalkan yang pertama untuk mendirikan perusahaan atau mendirikan sebuah usaha itu pertama harus istilahnya punya keyakinan dulu. Punya keyakinan kita misalnya pasti bisa, udah gitu mencari partner yang sejalan. Nah, itu yang terpenting, mencari partner yang sejalan, menjaga kepercayaan. Kalau misalkan modal itu mulai dari diri kita sebagai modal gitu. Kalau misalkan ada pepatah dulu kita nggak punya modal gitu, dengkul kita kalau dijual masing-masing itu berapa ratus juta ya, 5 juta ya kan, 2 dengkul udah 1 M misalnya gitu. Jadi lebih pada untuk modal kepercayaan. Nah itu yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah kepercayaan gitu. Jadi untuk misalkan yang mau mulai usaha, coba aja gitu. Sukses itu nggak berawal dari langsung jadi sukses. Action dulu. Setelah action justru dapat jalan-jalannya. Betul. Ya memang setelah action itu akan kelihatan jalannya apa. Tapi kita selesaikan sambil jalan. Sambil jalan. Kalau misalkan emang planning, kita planning oh ini. Tapi setelah actionnya kadang kita di situ perlu akselerasi juga, gitu, ketepatan dalam memutuskan sebuah tindakan gitu. Awal-awal perjuangan pasti akan sulit, ya, semua
tahapan mulai dari apa, tapi yang paling lebih sulit itu adalah mempertahankan. Gitu. Dimana kita awal membuka bisnis atau membuka sebuah pekerjaan itu semuanya sangat kompak, semuanya sangat ingin maju gitu. Tapi kadang ketika kita di atas, satu persatu cobaan masih datang gitu. Masalah klasik. Masalah klasik di mana-mana itu ya, yang kita coba jaga gitu, kekeluargaan. Betul. Jadi salah satu kunci juga adalah kesolidan tim ya Pak? Iya, solidaritas tim. Dan itu mungkin PR kita ke depan. Betul. Karena kadang sebuah tim solid, ketika bertambahnya kebutuhan, bertambah SDM, di situ mulai ada gap-gap. Itu yang masalah klasik biasanya. Nah, di mana itu juga pemilihan atau misalkan pemilihan tim ya, itu sangat menentukan juga. Pemilihan SDM. Pemilihan SDM Iya. gitu. Betul. Oke, saya kira cukup ya Pak Rian. Terima Iya. kasih udah sharing ya Iya. dengan kami, berbagi pengalaman, karena memang channel ini tujuannya untuk memberikan manfaat Pak. Wah, betul. Pak Rian, terima kasih banyak Pak Iya, Rian. sama-sama, terima kasih. Semoga sukses selalu buat Amin. perusahaan Pak Rian dan sehat-sehat juga buat semuanya Pak Rian. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Rian. Ya.